Halo semua, kembali lagi dengan aku, Edwin. Jadi sekarang itu aku akan baca komen-komen teman-teman yang aku belum sempat balas di YouTube, membahas tentang perihal masih penipuan berkedok dia bekerja di perusahaan oil and gas di offshore gitu. Seperti ini ada cerita, semalam ada yang aku kerja di tanker Pertamina, terus ngajak video call, malahan dianya VC di tempat gelap, ketahuan kalau tukang tipu. Nah, si mbaknya sudah mengerti perihal tentang hal itu seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, bahwa ketika kita berada di dalam akomodasi atau sedang tidak bekerja, kita bebas untuk mau video call, mau teleponan, itu boleh gitu. Kemudian ada yang menanyakan juga, Assalamualaikum bang, mohon maaf bang, boleh tanya apakah abang mengenal pegawai yang bernama Muhammad Setiawan? Saya nggak tahu nama ini gitu kan. Kalau ditanya tentang nama, ya bisa aja namanya sama, tapi atau mungkin namanya ada tapi bukan orangnya yang mungkin yang berkomunikasi dengan si Mbak Ida ini. Kemudian ada yang mengatakan juga, ya aku udah transfer 1 juta dikarenakan harus ada uang penjemputan katanya. Kemudian dia mengatakan bahwa apakah benar mau cuti harus ada uang muka untuk penjemputan. Aku udah kirim 1,50 juta itu sebagai uang muka, terus udah di foto sekarang harus ada uang 1 juta. 2 juta itu gimana ya pak, katanya harus dilunasi baru bisa pulang, apa benar seperti itu nggak benar gitu. Karena untuk namanya mau cuti itu udah difasilitasi sama perusahaan yang tempat kita kerja. Jadi kayak akomodasi dari kita kapal, contoh dari bars ke darat, kemudian dari darat itu nanti kita ke rumah kita masing-masing, itu sudah difasilitasi oleh perusahaan masing-masing gitu, udah di backup. Ada yang full 100%, ada yang enggak juga gitu. Kemudian ada lagi yang bertanyakan perihal tentang, bang mau tanya, kalau kru itu fasilitas video call apa dimatikan, tata tertib apa aja bang buat kru katanya. Jadi tata tertibnya adalah setiap orang tidak dibenarkan untuk melakukan panggilan telepon baik biasa aja ataupun video call ketika sedang bekerja atau di luar akomodasi gitu kan. Tapi kalau di dalam akomodasi gitu atau sedang tidak bekerja, ya itu bebas, mau teleponan mau video call silakan gitu, tidak akan ada pelarangan sama sekali gitu. Kemudian ini ada yang nanya lagi, nanya nama lagi. Ada yang namanya Aldiansyah Wijaya Putra, bagian kepala mesin kata dia. Nah, gini loh, saya bekerja di satu perusahaan yang bergerak di offshore, benar saya di bars gitu kan, tapi saya tidak ada namanya itu kayak harus kenalan ke orang-orang kapal gitu, orang-orang apalagi bagian mesin, itu beda gitu. Jadi kita harus mengerti nih, di kerja di offshore itu di mana gitu, bagian untuk pemasangan pipa kah, pengeboran minyak kah, pemasangan platform kah, itu beda. Ya orang kru marine kalau kayak saya bagian kontraktor untuk yang berhubungan dengan pekerjaan untuk oil and gas itu ya beda gitu. Kemudian ada lagi mengatakan bahwa Assalamualaikum bang, tolongin saya, kok kenapa saya baru nemu channel abang ini, saya ngalamin bang, dan saat pertama kenal dia minta nomor keluarga dan saya kasih, dan kok kayak dihipnotis iya iya aja, ternyata dia napi bang, mau saya blokir tapi takut hubungin nomor keluarga, gimana bang? Ya kalau mau diblokir ya silahkan blokir aja, nggak masalah gitu kan, dia mau hubungin keluarga untuk apa gitu kan. Kemudian kayak dihipnotis itu kayaknya enggak deh gitu. Cuman ya terlalu banyak mungkin, ya maaf nih buat teman-teman di luar sana, terlebih kepada perempuan, jangan terlalu tergiur dengan orang yang kerja dibilang di offshore. Kemudian mindsetnya atau seolah-olah orang yang semua kerja di offshore itu bidang oil and gas itu kayak gajinya gede, enggak semua itu. Jadi masing-masing itu uh, salary mereka atau gaji mereka itu tergantung posisi jabatannya atau di perusahaan bergerak di bidang apa, seperti itu. Kemudian bang mau tanya, kalau resign
atau mutus kontrak, seluruh biaya ditanggung sendiri pihak pemohon. Terima kasih atas jawabnya. Kalau perihal tentang resign, ya kalau kita mau resign, kita tidak mungkin resign itu ketika kita masih on duty. Ya kita akan milih waktu kayak sebulan lagi kita mau off duty, ya kita milih resign di situ, gitu. Kemudian tentang biaya apa dulu gitu. Memang ada perusahaan itu yang membuat peraturan. Jadi ketika kita memutus kontrak sebelum masa kontrak itu berakhir gitu kan, dan kita masih on duty dengan alasan yang jelas, maka kita harus membayar uang akomodasi transportasi dan biaya medical check up pengganti kita. Itu ada beberapa perusahaan seperti itu, ada yang enggak juga gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, saya lagi deket sama Muhammad Irwan. Dia kerja di pengeboran, katanya dia kontrak 4 tahun, tapi dia baru ngejalanin 3 tahun 2 bulan. Dia baru kenal sama saya, tapi dia katanya mau resign, terus mau ngajak nikah sama saya. Saya mau tanya, emang gajinya nggak dibayar setiap bulan, terus biaya penyeberangan ditanggung sendiri? Nah, ini tuh yang harus benar-benar dimengerti. Pertama, kontraknya 4 tahun. Itu seperti sudah tidak ada lagi. Kebanyakan kontrak saat ini adalah per project atau 6 bulan atau setahun gitu kan. Kemudian perihal tentang mau resign, ya udah tinggal resign aja gitu. Tidak ada perusahaan yang menghambat-hambat untuk mau resign gitu kan. Kemudian perihal tentang gaji ya, saya ingetin lagi. Tidak ada namanya gaji itu dimasukkan ke dalam deposit. Jadi gaji dimasukkan ke rekening masing-masing karyawan setiap bulannya gitu. Dan kita diterima gitu. Dan bukti transfernya juga pasti ada gitu. Kemudian ada dari Taps Life. Fix aku ditipu karena dia minta transfer 15 juta untuk kembali ke darat karena menikah dan gajinya di deposit, katanya kontrak 5 tahun, yang nggak ada gitu. Jadi sudah sangat banyak banget korban-korban yang ada mulai dari tahun-tahun sebelumnya, orang-orang pada mau ngebayar gitu. Dan seharusnya sih harus bijak gitu kan dalam berkenalan sama orang gitu. Apalagi tentang diiming-imingi menikah, kayak masa belum pernah ketemu terus mau transfer duit, kemudian karena dibilang mau nikah aja, itu harus bijak sih gitu. Paling enggak kita harus tahu juga orang ini gimana bentuknya, beneran orang atau enggak gitu kan. Kemudian kerja di mana, asli mana, KTP-nya mana gitu. Baru bicara tentang sebuah pernikahan gitu kan. Kemudian ada nih, terima kasih info Mas, aku juga baru ini kenalan yang namanya Ervan Radika. Aku bilang kalau benar-benar foto kamu, aku minta video call, tapi dia tidak mau, lama-lama dia menghilang. Alhamdulillah, karena aku tahu dia penipu. Nah, bagus gitu. Mas gimana ya? Dia sudah minta foto KTP dan nomor rekening, tapi dianya gak minta uang. Apakah KTP saya, nomor rekening bakal disalahgunakan ya? Ya bisa jadi gitu. Apalagi kayak zaman sekarang kan pinjaman online. Foto KTP, masuk KTP bisa langsung cair gitu kan. Jadi jangan sembarangan memberikan identitas kita kepada siapapun gitu. Itu kan privasi gitu. Apalagi perihal tentang KTP, kartu tanda penduduk, ya harus benar-benar kita jaga gitu. Mas, katanya bagi karyawan yang single, kalau meminta cuti harus cuti lamaran, nikah, atau meninggal. Emang benar? Ya enggak lah. Ya cuti itu udah ada jadwalnya gitu. Contoh kayak saya tuh ya tergantung project untuk saat ini. Kalau projectnya 2 bulan ya udah off gitu. Kalau project 3 bulan ya udah off gitu. Tapi nggak pernah lebih dari 3 bulan. Karena setiap wilayah itu udah ada limitnya. Ada yang limitnya cuma sebulan, ada yang cuma 2 bulan, ada yang 3 bulan, seperti itu. Kemudian ada dari Kak Kiki Shinjuku. Kami kena tipu, dia kerja sebagai offshore 10 juta, alasan uang masuk deposit. Ya nggak ada gitu. Makanya saya bilang dan ingatkan sekali lagi gitu, dan berulang-ulang sih. Harus lebih bijak gitu. Coba secara logika deh, ada gitu orang gajian tapi masuk deposit, gak ada. Namanya gaji itu ya masuk ke rekening pribadi masing-masing dimanapun itu. Bahkan orang harian pun, maaf nih kayak ibaratnya orang harian kayak tukang gitu, ya mereka langsung dikasih ke mereka sendiri secara cash gitu, nggak mungkin di deposit dong gitu. Kemudian alhamdulillah saya keburu sadar kejadian tadi malam. Dia minta nomor rekening kakak, KTP, dia mengatasnamakan almarhum Bimo Ardiansyah. Nah ini udah berat juga nih, sampai nama orang yang udah almarhum dibawa-bawa. Aduh, kacau. Kemudian ada dari Kak Olivia GBA. Saya tertipu Kak, 19 juta sama orang offshore.
karena harus bayar helikopter untuk dia ke darat, yang nggak ada gitu. Ya orang mau pulang gitu kan, dia pulangnya naik apa gitu, naik helikopter, dia kerja di wilayah mana gitu. Karena tidak semua tempat itu pakai helikopter loh, jangan salah gitu. Ada yang pakai speedboat juga, ada yang pakai speedboat itu dalam arti kapal untuk crew change gitu, ada crew boat namanya. Kalau untuk di platform mungkin ya dia pakai helikopter mungkin, tapi tidak akan minta dibayar gitu, enggak. Kalau memang udah jadwalnya ya udah, dia kan difasilitasi oleh kantor gitu. Kemudian alhamdulillah belum sampai kena curiga aja deh. Aneh kok mau cuti yang kerja siapa siapa masa minta pengajuan data diri orang lain dan pakai minta nomor rekening sama minta KTP, aneh. Nah iya gitu. Jadi korbannya ini banyak kan perempuan gitu, ya maafnya gitu. Dan kayak ada yang ini yang dari Kak Aldi, korbannya kebanyakan wanita. Ini bukti bahwa banyak banget yang benar-benar mata duitan dan gila sama yang punya jabatan. Kok bisa-bisanya percaya sama orang yang aku gajinya puluhan juta tapi malah minta-minta kalian duit belasan juta. Benar-benar mati logika dan miris gitu ya. Nah itu gitu. Jadi ya saat ini, maaf buat teman-teman kalau saya tidak cepat untuk balas atau respon di komentar video yang di YouTube gitu kan. Karena kebetulan juga saya tugas dan tempat saya tugas juga sinyal nggak terlalu kencang banget lah, jadi nggak bisa upload video secara terus menerus gitu. Dan buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, harus lebih bijak lagi dalam berkenalan dengan orang, kemudian harus lebih berhati-hati dalam modus-modus penipuan, kemudian tolong jaga yang namanya data pribadi Anda, kemudian juga nomor rekening. Jangan mudah tergiur dengan orang yang mengatakan bahwa dia bekerja di offshore mungkin, dengan gajinya mungkin dia mengatakan puluhan juta, dan bahkan mengimingi akan menikahi gitu. Terlebih ini kepada perempuan gitu. Jadi tolong lebih bijak, menjaga diri, jangan sampai menjadi korban penipu-penipu yang ada di luar sana gitu. Mari kita berantas bersama perihal tentang penipuan yang berkedok di bidang pengeboran minyak dan gas di offshore atau di laut dengan cara videonya di-share buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain juga yang belum tahu akhirnya tahu perihal tentang di offshore itu bagaimana sih gitu, sistem kerjanya bagaimana, sistem kontraknya bagaimana, kemudian sistem jadwal on off-nya bagaimana gitu, dan penggunaan untuk fasilitas komunikasi baik telepon ataupun video call-nya bagaimana gitu. Saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang mendukung video saya. Terima kasih untuk 1110 subscribernya. Saya berharap dapat meningkat lagi. Teman-teman lebih bijak lagi, banyak membaca informasi yang benar-benar akurat, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.